Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas. Untuk kali ini pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 4 SD semester 1 SD Integral Wali Songo, pengampu saya sendiri Bapak Muhammad Najib atau biasa dipanggil Pak Najib atau Ustadz Najib bisa ya. Ya, langsung saja untuk pembelajaran kali ini yaitu pelajaran kedua tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun sebelum kita belajar, Pak Najib mau menyapa kalian dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ayo, kabarnya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sekali lagi, jawab ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terus yang kedua, sudahkah kalian siap untuk belajar hari ini? Insya Allah siap. Ya, Pak Najib tanya ya. Sudahkah kalian siap untuk belajar hari ini? Insya Allah siap. Oke. Langsung saja untuk pembelajaran kali ini tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa itu iman? Sudah tahu kalian apa itu iman? Ya, ini. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman itu artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya atau yakin. Percaya atau yakin kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Ya, langsung saja. Lanjut. Ya, untuk yang pertama, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih kita mempercayai adanya Allah itu ada? Kita harus yakin. Namun ada beberapa cara. Yang pertama, cara kita mengimani Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Ya, coba kalian lihat ya anak-anak. Di situ ada sebuah gambar, ada dua gambar ya. Untuk gambar yang atas, coba anak-anak perhatikan. Apa saja benda mati itu? Nah, di situ ada apa saja? Yuk kita sebutkan. Ada gedung. Ada apa ini? Meja ya atau bangku. Ini ada kursi, ada buku, ada bukit, ada pensil dan juga ada awan. Ini adalah semuanya adalah benda mati. Benda mati itu apa? Benda yang tidak bernyawa. Oke, untuk gambar yang bawah, coba kalian perhatikan. Apa saja ya benda hidup itu? Coba kalian perhatikan dulu. Di situ ada beberapa gambar, yaitu gambar benda hidup. Coba sebutkan. Ini apa? Gambar. Iya, gambar manusia. Ini gambar pohon. Ya, ini pohon. Ada gambar binatang hewan. Ada ikan, ada singa, ada ya ini juga ada bunga. Semua ini adalah benda-benda yang bernyawa. Ya, udah tahu kalian ya anak-anak? Alam semesta itu ada dua benda, yaitu benda hidup dan benda mati. Lanjut. Selanjutnya, ya coba kita simak bersama-sama cerita berikut ini dulu ya, biar anak-anak paham. Ayo simak cerita berikut. Coba perhatikan. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya. Di rumahnya, dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarganya. Suatu waktu, Ahmad bertanya kepada ibunya. Ahmad bertanya nih, "Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah?" Ibu menjawab, "Oh iya benar." Kemudian Ahmad bertanya lagi, "Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia?" Ibu menjawab, "Kamu betul anakku. Kelihatannya kamu belum yakin." Belum yakin apa? Belum yakin bahwa itu adalah ciptaan Allah. Ahmad kemudian kembali berkata, "Kalau begitu, ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah." Kemudian ibu menjelaskan nih,
dengarkan baik-baik anakku, ya anak-anak semuanya dengarkan, ayo. Dengarkan baik-baik anakku. Meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu. Ada kayu mahoni, ada kayu jati, dan lain sebagainya. Akan tetapi ingat anakku, yang menumbuhkan kayu bukan manusia. Siapa? Melainkan Allah, pemilik alam raya ini. Jadi, meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya, yakin bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah. Kemudian Ahmad mulai paham nih. Oh begitu, sekarang aku sudah paham dan yakin Bu. Ya, anak-anak sudah paham ya. Jadi walaupun benda mati itu buatan manusia, pada hakikatnya semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah, adalah ciptaan Allah. Allah yang menumbuhkan, ya. Ya, lanjut kemudian anak-anak. Ya, setelah kita mengenal Allah melalui alam semesta, cara kita untuk meyakini adanya Allah yang kedua yaitu mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Ya, ini ada firman Allah Quran surat Al-An'am ayat 102. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul azim. Artinya apa anak-anak? Itulah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 102. Lanjut, ya ini. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas itu mengenalkan kepada kita bahwa Allah Tuhan kita satu-satunya, ya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepadanya, pada Allah, ya. Al-Quran itu adalah firman Allah, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu adalah salah satu bukti adanya Allah. Udah yakin ya anak-anak ya? Oke, lanjut. Nah ya. Bentar. Ya. Maaf, ini yang ketiga. Yang ketiga, cara kita mengenal Allah yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, ya. Sudah tahu kalian Asmaul Husna apa? Iya, nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna ada berapa? Yang wajib kita ketahui ada berapa? 99 Asmaul Husna. Ya, kita baca dulu ya. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya, ya. Untuk bisa mengenal sesuatu kita harus mengenal namanya. Satu kelas kalian toh ada banyak toh, semua manusia kan, ada laki-laki, ada perempuan. Kalian mengenal teman kalian pasti melalui namanya, ya. Ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya Doni, ada yang namanya Budi, itu contoh ya. Begitu juga Allah, kita mengenal Allah itu melalui nama-namanya. Ada 99 nama Allah yang baik, yaitu disebut Asmaul Husna. Ya, demikian juga mengenal Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah itu banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu apa? Wahyu Al-Qur'an, ya. Lanjut. Nah, kita di pembelajaran kali ini untuk bisa yakin adanya Allah melalui Asmaul Husna tadi, kita hanya mempelajari berapa? 3 Asmaul Husna saja, ya. Yang pertama adalah Al-Basir. Sudah tahu artinya Al-Basir? Ya, perhatikan gambar berikut. Kira-kira nanti artinya apa ya Al-Basir itu? Ini ada di sebuah sekolah, ya, di sebuah sekolah ada seorang
ada siswi nih ya. Ada siswi di sini berdiri. Lah, ini ada dua temennya. Dia sedang apa ini? Sedang berbisik-bisik, sedang ghibah. Ghibah itu apa? Kalau istilah Jawa, ngerasani orang lain. Ghibah pada temennya ini. Tuh, si A itu kalau berpakaian nggak rapi, dia suka gini-gini ya. Ini ghibah kepada si anak ini, temennya. Lah, kemudian di sini ada tulisan, walau berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita, ya. Walaupun dia ghibah, namun Allah itu tetap apa? Tetap tahu dan melihat kita. Berarti Al-Basir artinya apa? Allah Maha melihat. Jadi Allah itu punya Asmaul Husna Al-Basir, ya. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan dimanapun kapanpun pasti Allah melihat kita. Ya anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat apa? Sifat al-basirnya. Allah Maha melihat. Al-basir berarti Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil apapun, ya, sampai hal sekecil apapun. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya, termasuk baru-baru ini ada yang namanya virus corona. Pakai alat yang dibuat manusia itu belum bisa terlihat saking kecilnya. Namun Allah bisa melihat virus itu. Karena pada hakikatnya virus itu adalah juga buatan Allah SWT. Ya, semakin yakin ya dengan sifat al-basirnya Allah. Kemudian lanjut. Yang kedua yaitu Asmaul Husna al-adlu. Apa al-adlu? Ya, coba perhatikan, ini ada gambar. Kira-kira kalau kalian melihat gambar ini, apa yang anak-anak pikirkan? Ayo. Ya, di sini ada gambar apa ini? Timbangan. Timbangan itu untuk mengatur apa? Mengatur keseimbangan berat. Kalau sisi kiri diisi 1 kilo beras, di sisi kanan juga 1 kilo beras. Nanti tidak jadi seimbang, tidak jomplang ya. Terus ini ada beberapa manusia. Coba kalian perhatikan. Kita lihat dari beberapa bajunya berbeda-beda. Ada yang pakai belangkon, ada yang tidak, ada yang pakai kerudung, ya. Ini semua berbeda-beda. Artinya apa? Semua ini berbeda-beda. Namun kita jelaskan ya, Allah itu Maha Adil, ya. Jadi Allah itu tidak melihat dari sisi mana manusia itu. Allah tidak melihat orang dari sisi keturunan, tidak melihat orang dari sisi kekayaan ataupun yang lainnya. Ya, kita jelaskan anaknya ya. Perhatikan, tahukah kalian arti al-adl? Al-adlu berarti Allah yang Maha Adil. Allah itu adil, yakin. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggalkan hanya karena keturunan, baik dia keturunan seorang raja ataupun rakyat biasa. Allah tidak memandang itu semua. Ataupun dari sudut kekayaan, baik itu orang kaya, orang miskin, Allah tidak memandang semua itu. Ataupun atau jabatan, baik itu presiden, baik itu DPR atau kita orang biasa, Allah tidak memandang itu. Namun Allah memuliakan seseorang hanya karena apa? Ketakwaannya. Itulah titik keadilan Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya apa? Mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Ya, sudah paham ya anak-anak ya? Oke, kita baca ya. Untuk ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lata'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya, artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara
kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 49 ayat 13. Untuk yang selanjutnya yaitu Asmaul Husna, yang ketiga yaitu Al-Azim. Coba amati gambar berikut. Kira-kira sedang apa ini? Iya, sedang mengangan-angan. Mengangan apa? Begitu kebesaran Allah. Di situ ada gunung, ada lautan, ya, ada pohon-pohon, ada batu dan lain sebagainya. Ini wujud Asmaul Husna Al-Azim. Artinya apa? Allah Maha Agung. Ya, perhatikan. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya apa? Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung, yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kita harus bertakwa. Itulah wujud keagungan Allah. Allah itu menciptakan seluruh alam ini sendirian, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Maka Allah mempunyai sifat apa? Al-Azim, Allah Maha Agung, besar. Kalau manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya. Mungkin itu yang bisa Pak Najib sampaikan ya untuk pembelajaran kali ini tentang apa? Tentang beriman kepada Allah, ya. Untuk selanjutnya, untuk beriman kepada Rasulullah, kita akan belajar di sesi selanjutnya, ya. Saya kira cukup. Sekian dan terima kasih ya. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Saya akhiri Pak Najib ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.